wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Hayatul Fadila dengan NIM 25031320033. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di SDIT Salsabila Islamic School mengenai implementasi pendidikan kecakapan hidup dengan tema kepemimpinan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kecakapan hidup dalam aspek kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan sekolah, serta kegiatan berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Hayatul Fadila dari Universitas Pendidikan semesta. Saya diterima wawancara Bapak untuk masuk ke sekolah ini di Sekolah Salsabila Islamic School dengan materi analisis implementasi filsafat pendidikan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Kalau berkenalan Bapak sebelumnya siapa? Nama saya Indra. Baik, Pak Indra. Apakah di SD Salsabila ini terdapat kegiatan yang bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan peserta didik? Jika ada, kegiatan apa saja yang diterapkan oleh peserta didik di sekolah ini? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Di SDIT Salsabila ini tentunya setiap sekolah pastinya memiliki kegiatan. Kami bagi menjadi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di dalam ketiganya itu tentunya ada unsur untuk membentuk jiwa disiplin atau kepemimpinan. Dan ini tentunya sesuai dengan filsafat pendidikan yang diarahkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Yang dalam hal ini ada Bu Handayani, kemudian Inang Sosimawati, dan Imadiyah Mamukasa. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dari pelaksanaan kegiatan yang melatih jiwa kepemimpinan peserta didik terhadap proses pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah? Boleh kami sebutkan satu misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang kami laksanakan dalam sepekan sekali setiap hari Kamis untuk penggalan dan hari Jumat untuk siaga. Di dalamnya selain permainan-permainan juga ada kegiatan yang melatih jiwa kepemimpinan siswa-siswi kami, misalnya dalam games, dalam yang menuntut kerjasama. Sebab kalau untuk usia SD itu untuk melatih kepemimpinan biasanya baru dalam tahap bagaimana melatih karakter, kemudian kerjasama, serta tanggung jawab. Selain pramuka, apa lagi? Ya, kalau pramuka kan memang tercantum dalam ekstrakurikuler ya. Kalau dalam kokurikulernya atau intrakurikulernya, di setiap pelajaran pasti ada diselipkan metode pembelajaran yang di dalamnya ada tujuan atau capaian pembelajaran, diantaranya untuk membangun kerjasama itu tadi ya, kerjasama, tanggung jawab, dan karakternya itu salah satu capaian pembelajaran yang bisa meningkatkan kepemimpinan seorang siswa. Jadi kan ada kelebihan ya Pak, pasti Ya. di suatu kelebihan ada kendala. Kendala apa yang dihadapi dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa di sekolah Salsabila ini? Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Kendala yang kami hadapi ini pertama, kami menjadikan kendala itu sebagai sebuah tantangan, sehingga ketika menghadapi tantangan ini kami memiliki beberapa strategi ya. Beberapa tantangan atau kendala yang kami hadapi adanya siswa yang atau siswi yang ketika diminta untuk maju ke depan mereka tidak mau karena masih merasa malu atau kurang percaya diri. Nah, di sini kami strateginya mencoba memix atau mencampurkan anak yang memang percaya dirinya sudah bagus dengan anak atau siswa yang percaya dirinya masih kurang bagus, dijadikan satu kelompok dan diberikan
pemberian tugas-tugas yang memang tujuannya untuk melatih atau membangun kepercayaan diri. Bisa mungkin untuk strategi kendala yang lain, misalnya ada siswa yang belum memiliki rasa tanggung jawab, ya. Misal mereka kehilangan barang, ya, kehilangan barang, padahal barang tersebut itu sudah diberi nama. Terkadang siswa tersebut ketika sudah diberikan informasi bahwa ada barang yang hilang, maka yang terjadi adalah siswa tersebut tidak aware terhadap barang, jadi rasa tanggung jawabnya itu masih kurang. Itu tantangannya, ya, kendalanya. Kami coba bangun rasa tanggung jawab tersebut dengan memberikan informasi berulang sehingga siswa tersebut memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi Bapak bilang ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa. Yeah. Nah, apa sih dampak dari kegiatan tersebut untuk terhadap karakter dan tanggung jawab peserta didik? Ya, tentunya pramuka ini sangat bermanfaat sekali dalam bentuk karakter seorang siswa, ya. Terutama di masa usia SD ini, yang paling tampak itu adalah kemandirian dan tanggung jawab, ya. Kemandirian dan tanggung jawab ini diperlihatkan ketika kami mengadakan perkemahan, misalkan persami, ya, perkemahan 1 minggu, di mana peserta diminta secara mandiri menyiapkan barang-barang pribadinya dan barang-barang yang memang harus disiapkan secara peregu. Nah, ini mereka diminta untuk menyiapkan sendiri, meskipun masih ada unsur dibantu oleh orang tua, tapi sebagian besar disiapkan oleh mereka. Mulai dari penyiapan dari rumah, kemudian membawa mereka ke perkemahan, lalu dibereskan kembali ke dalam tas, lalu dibawa kembali ke rumah. Itu kami melatih peserta atau siswa-siswa tersebut dalam kegiatan pramuka. Insya Allah sudah terlihat sekali untuk kemandirian mereka. Selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan sebagian siswa belum bisa berani menjadi pemimpin di ekstrakurikuler ataupun di dalam kelas ataupun di sekitar sekolah ini? Ya. Yang pertama, pasti ada siswa yang malu, ya, dia kurang percaya diri. Ketika ditanya, mereka khawatir diejek oleh teman-temannya, ya. Jadi kemampuan mereka yang harusnya bisa untuk ditampakkan, ditunjukkan di depan kelas, terhalang oleh ejekan teman-temannya. Selanjutnya, tadi Bapak bilang ada takut temannya diejek atau peserta didik diejek. Solusi apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa itu supaya si siswa itu tidak merasa diejek lagi? Ya, yang pertama dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menonjolkan tujuan kerjasama, ya, melatih kerjasama, sehingga dengan kerjasama ini mereka bisa ada rasa, oh ini saling sama rasa, sama rata, tidak ada yang dianggap pilih kasih atau sebagainya, hingga muncul unsur keberanian, ya, sifat keberanian dari siswa dan siswi untuk berani muncul ke depan sebagai pemimpin. Yang kedua ada lingkungan, ya. Lingkungan di Salsabila ini ada yang sifatnya itu rolling kepemimpinan, misalnya menjadi ketua kelas setiap sebulan sekali, diberikan tanggung jawab secara terukur dan terarah. Terukur dan terarah di sini maksudnya mereka diberikan target dan wajib mencatat apa yang
sudah mereka lakukan selama menjadi ketua kelas gitu ya. Lalu yang ketiga, mereka juga diberikan tanggung jawab untuk ya semacam mengelola keuangan. Misal pada momen market day atau entrepreneur day kalau kami di STT Salsabila itu, hari untuk mereka berusaha menjadi pengusaha dadakan, berjualan makanan, minuman atau jasa, dan mereka bertanggung jawab terhadap pemasukan pengeluaran dalam keuangan, kemudian kerusakan barang yang jika terjadi itu rusak barangnya atau hilang malah mereka wajib untuk bertanggung jawab terhadap itu. Nah itulah nanti akan timbul jiwa kepemimpinan dari mereka. Selanjutnya, apakah kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini masuk ke pimpinan yang diterapkan di sekolah sudah sesuai dengan tokoh pendidikan yang menekankan pengembangan jiwa kepemimpinan peserta didik? Ya tentunya, karena di sini kan kalau kita melihat Tutu Handayani ya, itu kan yang wajib memberikan keteladanan. Nah, kadang beberapa siswa yang memang muncul sifatnya yang ingin menjadi pemimpin, malah ketika ditawari siapa yang ingin menjadi ketua ruku saya Pak Sek, seperti itu. Mereka bersemangat dan mereka juga ketika menjadi pemimpin itu ingin berlomba-lomba memberikan teladan. Tentunya keteladanan ini sudah diberikan sebelumnya atau contohnya oleh para kakak pembina atau ibu yang ada di sini. Bagaimana pembelajaran yang menggunakan jiwa kepemimpinan peserta didik dapat berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mandiri? Ya, baik. Pembelajaran yang mengembangkan jiwa kepemimpinan peserta didik ya sangat berkontribusi sekali untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tentunya ya. Karena di dalam terutama dalam pendidikan kurikulum nasional yang sekarang dilaksanakan di negara kita sangat menekankan sekali yang di-up dalam kurikulum nasional itu ya, kebiasaan anak Indonesia. I just had to let you know you're